Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penghabisan imam besar, penghabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular ia mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Ayo segera bergabung di Setelah Tuhan menciptakan Adam dan kemudian mengamati Adam, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karenanya pastikan saudara tidak seorang diri. Temukan komunitas rohani saudara. Ayo gabung ke KUL. Caranya, saudara masuk ke Instagram GB dan Mogot, lalu klik
Linktree GBI dan Mogot. Dan kemudian klik kolom join Cool. Atau kalau saudara tidak familiar dengan Instagram, saudara bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Ayo segera bergabung di Shalom saudara, apa kabar nih saudara hari-hari ini? Saya berdoa dan berharap semoga keadaan saudara dan keluarga di rumah baik-baik saja. Saya mau mengundang untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI dan Mogot live streaming untuk terus beribadah bersama kami. Saya juga mengencourage saudara yang sudah jarang beribadah, ayo kita semangat terus pantang menyerah dan terus setia untuk terus beribadah dan hadir dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu semua bahwa hanya dengan hadirat Tuhan kita tetap kuat di hari-hari seperti ini. Di YouTube GBI dan Mogot, setiap hari Minggu jam 9.45, mari bersama-sama kita ibadah. Untuk teman-teman muda dari PPA, ada YouTube channel sendiri nih, di Kids dengan Kids Ministry GBI dan Mogot, dan di Teens, Youth, dan Young Pro di PPA Backboners. Setiap hari Minggu juga, hari ini jam 12 siang, kita tunggu kedatangannya. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Cool, saya juga mengencourage dan mendukung Bapak Ibu untuk harus ada di dalam Cool, karena di masa seperti ini hanya komunitas lah yang membuat kita saling menguatkan dan saling berbagi cerita. Untuk Bapak Ibu yang mau bergabung dengan Cool, bisa isi link dan ada hotline center di bawah ini. Kami juga membuka layanan doa untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan. Linknya juga ada di bawah, Bapak Ibu juga bisa lihat, klik linknya di live chat di bawah. Nah, contoh-contoh doa yang bisa didoakan. Misalnya, ingin didoakan selalu diberi kesehatan untuk semua keluarga dan hutangnya lunas. Orang tua dalam perlindungan Tuhan, pemulihan nama Tuhan sembuh dan sempurna. Istri dan anak dan keluarga dalam keadaan yang selalu sehat. Pekerjaan Tuhan berkati, agar bisa bayar kontrakan, kosan, dan Tuhan pulihkan hubungan suami istri. Jadi apapun doanya, apapun permintaan doanya, Bapak Ibu bisa tuliskan di bawah. Baik, kalau gitu saya mewakili dari GBI dan Mogot mengucapkan kepada Bapak Ibu selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, welcome home. Saatnya kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Kita mau deklarasikan kedahsyatannya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan
menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Boleh tepuk tangan bersama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau dahsyat ya Tuhan Yesus. Engkau ajaib. Engkau perkasa. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Dan Engkau terus kami muliakan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam ucapan syukur kami Tuhan. Ada mujizat di dalam ucapan syukur kami ya Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because the word
miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kesembuhan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pembebasan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pengharapan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hiaralamo shandaralamo, hiaralamo shandar, hiaralamo shandar, hiaralamo, hiamasyandoramayase. Mari angkat kedua tanganmu sembah Yesus. Hiaralamo shandar, hiamasyando. Haleluya. Hiaralamo shandar, hiaralamo shandoramayase, hiaralamo ramayase. Haleluya. Yesus, Yesus, panggil nama Yesus, Yesus. Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Yesus, 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 Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku
Kau dimuliakan atas segalanya. Oh Yesus, Kau dimasyurkan, Kau dimegahkan atas segalanya. Hiara namanya Shandara namanya ko, hiara basyandora namanya se, hiara namanya Shandara. Sembah Yesus, sembah Yesus. Uriana nama Shandor, nama yang Shandor. Mari pandang Tuhan Yesus, pandang kemuliaannya, pandang kekuatannya. Uralama ya se, uralama ya shande, uriana lama ya Shandor. Shanana, Uria Bashena Lamoshane, Uria Namashano, oh, hallelujah. Tidak ada manusia yang tidak menyembah-Mu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Juru Selamat, sampai selama-lamanya. Halo, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna buat kita semua. Mari kita persiapkan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Berbicaralah buat kami, tumpahkanlah isi hatimu. Roh Kudus, berikanlah roh hikmat dan wahyu supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Saya percaya pemeliharaan Tuhan luar biasa sepanjang minggu ini. Pasti setiap Anda baik-baik saja. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup benar di masa sukar. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7-10 dengan judul perikop hidup orang Kristen. Mari kita baca sama-sama. Ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Rasul Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya yakin bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir di mana kita merasakan bahwa ini akhir zaman. Tanda-tandanya begitu banyak dan kita tidak bisa pungkiri bahwa hari-hari ini untuk tetap tenang itu sulit.
Hari-hari ini banyak orang jadi panik karena keadaan nggak menentu. Semua orang bertanya kapan pandemi berakhir. Banyak orang bingung bagaimana harus bertahan hidup. Beberapa pengusaha mengeluh bagaimana bisa mempertahankan usaha mereka, bagaimana untuk bisa terus menggaji karyawan mereka. Bahkan banyak para jomblo pun bingung karena harus jaga jarak, tidak bisa bersosialisasi. Kapan ketemu jodohnya? Rasul Paulus mengingatkan kita dalam ayat yang ke-7, 1 Petrus 4 ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini bagi saya sangat profetik, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang kita panik, kita bingung, nggak tahu sampai kapan pandemi selesai dan ke depan bagaimana. Tapi firman Tuhan berpesan supaya kita tetap tenang dan tetap menguasai diri. Orang yang panik tuh nggak bisa berpikir jernih. Jangan serabutan, tapi berjalanlah dengan iman. Ada orang yang panik, begitu penghasilan nggak ada, lalu berusaha buat macam-macam tanpa kalkulasi. Saya mau bilang gini, jangan sampai kita serabutan, karena jangan-jangan persediaan keuangan yang ada malah kita habiskan untuk hal-hal yang kita tidak perhitungkan. Sebaiknya kita tetap tenang dan kita tetap berserah sama Tuhan, tetap berusaha, berdoa, minta hikmat sama Tuhan bagaimana kita bisa menghadapi semua masalah kita masing-masing. Dan yang pasti jangan hilang iman, terus berharap kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat yang ke-6 dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya sedih juga dengar beberapa orang percaya malah kehilangan iman. Di masa-masa sulit ini, saya dengar malah ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Karena mereka kecewa melihat pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya, dan mereka kehilangan imannya. Saya mau bilang gini, jangan jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Saya percaya ini adalah waktu di mana kasih kita kepada Tuhan dan iman kita semua diuji. Bukankah selama ini kita sudah mengalami begitu banyak kemurahan Tuhan? Ayo, jangan putus pengharapan, jangan jadi kecewa sama Tuhan. Tetap tenang dan tetap berdoa, artinya kuasai diri kita dan tetap berdoa, supaya kita tidak putus pengharapan. Saya percaya Tuhan itu sumber hikmat. Banyak orang yang justru di tengah-tengah kesulitan ini menemukan jalan yang luar biasa. Saya ketemu sama beberapa teman-teman yang memberi kesaksian bahwa di tengah-tengah masa sulit ini mereka menyaksikan kemurahan Tuhan dan kasih karunia yang melimpah. Tuhan membuka jalan yang luar biasa. Bahkan banyak yang terima orderan tiada henti justru di tengah-tengah pandemi. Ayo jangan putus asa, terus berharap sama Tuhan. Tetap tenang menghadapi masa-masa sulit di saat-saat ini. Pesan Rasul Petrus yang kedua di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Pesan Rasul Petrus yang kedua adalah kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam kasih di akhir zaman ini. Di masa-masa sulit, di mana banyak orang terjepit dan semua serba sedikit, orang akan berusaha menyelamatkan perahunya sendiri dan menahan keuangan mereka supaya mereka punya simpanan yang cukup untuk bertahan. Orang jadi egois dan mengutamakan kebutuhannya sendiri. Karena semua serba sulit, orang-orang mulai lebih ngirit. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di masa sulit, saya menemukan bahwa angka perceraian itu selalu naik. Pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis, di tahun itu banyak terjadi perceraian. Banyak istri-istri yang meninggalkan suaminya pergi ke luar negeri.
Saat-saat ini juga di berita kita dengar bahwa angka perceraian juga naik. Tidak sedikit suami istri yang bertengkar karena uang. Kekerasan rumah tangga terjadi di mana-mana. Suami pusing karena penghasilan berkurang dan sementara istri teriak-teriak dan malah menekan karena butuh bayar kontrakan, butuh makan, butuh biaya hidup, uang sekolah anak dan sebagainya. Saya percaya hubungan itu diuji justru lewat kesulitan. Hubungan kita diuji justru di tengah-tengah masa sulit. Waktu uang banyak, semua baik, fisik sehat, cinta pasangan kita tuh belum benar-benar teruji. Tapi ketika hal-hal itu tidak ada, kemurnian cinta pasangan kita itu baru teruji. Banyak yang kehilangan pasangannya di tengah-tengah masa sulit, membuktikan bahwa ketika mereka menikah, cuma mau enaknya saja. Padahal dalam janji nikah, kita berkata dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat. Saudara tahukah masa sulit adalah waktu yang tepat untuk menemukan yang terbaik? Saya kasih contoh. Sahabat yang terbaik itu ditemukan di masa sulit. Orang-orang yang masih tetap bersama kita di masa sulit itu sahabat terbaik. Yang gak cuma mau dekat sama kita hanya karena ada maunya. Pasangan yang setia itu dibuktikan justru di masa sulit. Suami istri yang tetap sehati, tetap sepakat, tetap saling menguatkan di masa-masa sulit. Ketika sakit tetap ditemani, tetap diurusin, itu justru yang terbaik. Investasi terbaik juga ditemukan di masa sulit. Sekarang ini kita tahu bahwa beberapa investasi justru kehilangan harga, turun harga. Saat-saat ini dibuktikan apa investasi terbaik. Justru di masa sulit dia tidak kehilangan nilainya. Kemudian bisnis terbaik juga ditemukan di masa sulit. Kita bisa lihat beberapa bisnis tetap bertahan karena dibutuhkan. Bahkan banyak yang kebanjiran order dan tender justru di masa-masa sulit. Staf terbaik, pegawai yang terbaik juga ditemukan di masa sulit. Ketika perusahaan sedang mengalami krisis, akan muncul perbandingan antara staf yang kurang baik dengan yang terbaik. Karena yang akan bertahan kerja, yang tidak akan kena redundancy adalah yang paling dibutuhkan, paling dipercaya, dan yang paling excellent kerjanya. Saya percaya bahwa masa sulit itu menjadi alat penguji untuk nilai dan karakter seseorang. Seperti api itu memurnikan, demikian juga masa-masa sulit itu memurnikan karakter kita dan nilai kita. Mudah menyerah nggak kita? Tetap bersyukur nggak kita? Punya iman nggak kita? Apakah di tengah-tengah masa sulit ini kita menyalahkan keadaan atau kita memperbaiki diri kita, meningkatkan nilai kita? Tetap positif nggak kita? Masa-masa sulit membuktikan semuanya. Saya bersyukur justru di awal pandemi, ketika kami sendiri kesusahan, Tuhan itu malah menggerakkan hati saya dan Jojo untuk menabur dan menolong hamba-hamba Tuhan yang kehilangan income dan juga keluarga-keluarga kami yang mengalami kesusahan. Saya bersyukur justru di masa pandemi di mana kami sendiri pun sulit, Tuhan itu naruh di hati saya untuk peduli sama orang-orang yang mengalami kesusahan di masa pandemi. Saya jadi ingat di awal saya merintis pelayanan Tangan Pengharapan, Tuhan memberikan ayat ini kepada saya, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Awalnya saya mikir, kita sendiri aja sulit, kita aja nggak tahu apakah yayasan masih ada yang support, masih ada yang donasi. Sementara gaji guru harus tetap berjalan, sementara anak-anak di pedalaman meskipun nggak bisa sekolah untuk makan di sekolah, kami membagikan beras satu keluarga 5 kilo setiap bulan ke seluruh Indonesia. Saya dan cucu bergumul, kok Tuhan malah taruh di hati kami untuk membuat sebuah program baru di tengah-tengah masa sulit, yaitu peduli sesama. Justru saya
jadi ngerti bahwa kasih kita itu diuji ketika kita di tengah-tengah masa sulit. Kita nggak hanya fokus sama kesusahan diri kita sendiri, tapi kita masih bisa peduli sama orang lain. Orang-orang yang meskipun hanya punya sedikit, mereka yang sedang sulit, tapi mereka bangkit untuk menolong orang-orang lain di masa sulit adalah orang-orang yang terbukti memiliki kasih dan kepedulian kepada sesamanya. Saya bersyukur di Tangan Pengharapan sampai dengan minggu ini kami sudah menolong puluhan ribu orang dalam pemberian sembako dan makanan siap saji. Saya bersyukur anugerah Tuhan itu memampukan kami untuk terus jadi saluran berkat di tengah-tengah masa sulit. Rasul Petrus memberi pesan supaya kita semakin sungguh-sungguh mengasihi di tengah-tengah akhir zaman ini, supaya kita malah memberikan tumpangan seorang dengan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya kita harus semakin mengasihi orang dan punya ruang untuk peduli sama orang lain tanpa harus bersungut-sungut. Saya bersyukur justru di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan mengajarkan kami tentang kasih. Yang terakhir, apa yang menjadi pesan Rasul Petrus dari ayat ini? Di ayat 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di tengah-tengah masa sukar ini, jangan berhenti melayani. Teruslah giat dalam pekerjaan Tuhan. Terus layani jiwa-jiwa. Kita nggak perlu khawatir dengan ajal yang mungkin datang menjemput, karena kalau kita fokus hidup kita berbuah, kita melakukan apa yang Tuhan mau buat hidup kita, dan kita jadi hamba yang bisa dipercaya dengan setiap apapun yang Tuhan berikan sama kita. Saya yakin kapanpun Tuhan jemput kita, kita siap, karena kita sedang sibuk mengerjakan apa yang Tuhan mau buat hidup kita masing-masing. Pastikan kita memakai semua berkat dan talenta yang Tuhan titipkan kepada kita untuk melayani Tuhan selama masih ada kesempatan. Saya sangat-sangat tersentuh waktu saya baca ayat ini. Matius 24 ayat 45 dikatakan gini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ingat akhir zaman bicara soal kita harus siap menantikan Kristus datang untuk yang kedua kali. Jangan sampai ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita nggak mengerjakan apa-apa. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, semua orang terlena di rumah aja, malah sibuk nonton film Korea, tenggelam dalam film-film Netflix yang begitu banyak, sibuk ini dan itu, lalu melupakan apa yang biasanya dilakukan. Karena nggak bisa pergi ke gereja, karena nggak bisa pergi keluar rumah, akhirnya semua berhenti melayani karena semua serba online. Ayo jangan berhenti melayani Tuhan. Harusnya di hari-hari akhir ini kita harus makin giat melayani. Dikatakan siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Saya tersentuh ayat itu karena di tengah-tengah masa sulit ini saya pikir saya sama Jojo, kami udah gak ada jalan. Kami mesti bagaimana? Baru aja Tuhan kasih visi untuk bangun 10 sekolah berasrama untuk melahirkan 1000 pemimpin buat Indonesia. Tiba-tiba pandemi datang. Beberapa partner yang adopsi program-program kami dan center-center kami, beberapa terpaksa berhenti. Ada juga gereja yang berhenti support karena mereka kehilangan income, nggak ada kebaktian, nggak ada persembahan katanya. Ada juga restoran-restoran yang tutup sehingga nggak bisa memberikan lagi komitmennya. Kami sangat mengerti. Kami tidak menyalahkan siapapun. Tapi di satu sisi, yayasan seperti kami yang sungguh-sungguh berharap dari kemurahan Tuhan dan lewat donasi orang-orang yang peduli, kami sendiri nggak tahu mesti bikin apa. Saya sama Jojo yang biasanya nenteng-nenteng merchandise kemana-mana, dan begitu pelayanan dibatalkan dan kan kami nggak bisa kemana-mana, saya pikir apakah kami harus berhenti kasih makan?
Kami bersyukur sama Tuhan, sangat-sangat bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu sangat baik dan Dia sangat luar biasa. Kalau kita tetap giat melayani, kita nggak putus pengharapan, kita terus berharap sama Tuhan. Ini yang saya lakukan. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh dan minta hikmat sama Tuhan apa yang harus kami lakukan. Dan Tuhan buka jalan. Dan yang luar biasa lagi, di saat kami sendiri kurang, kami sendiri pas-pasan, Tuhan malah gerakan hati kami untuk nolongin keluarga dan teman-teman yang kesusahan. Dan kami taat lakukan. Dan ketika yayasan juga kehilangan begitu banyak donasi, kami tidak berhenti memberi makan 5.000 anak di Indonesia. Dan kami tetap harus gaji semua guru. Dan puji Tuhan gak ada staf kami yang kami potong gajinya. Dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan pembelaan dan penyertaan yang luar biasa. Kita ini cuma hamba yang dipercaya untuk mengelola. Ayo jadi hamba yang setia dan bijaksana. Jangan sampai kita terlalu khawatir sehingga kita lupa berharap kepada Tuhan. Kita bilang kita beriman, tapi sebenarnya kita khawatir juga. Yuk mari lagi sungguh-sungguh percaya kepada janjinya, Dia setia. Terus giat melayani Tuhan dan jangan berhenti untuk mengasihi sesama. Saya melihat pembelaan Tuhan itu kerennya luar biasa. Waktu saya transfer bantuan untuk orang tua saya, mami saya bilang, jangan, kamu sendiri butuh, kamu sendiri perlu, kamu sendiri gak bisa pelayanan. Tapi luar biasa, saya tahu sebagai anak saya harus bantu orang tua saya. Kami sepakat kami bantu orang tua kami. Dan begitu saya bantu mami saya, Tuhan kembalikan lewat orang-orang lain. Kami lihat Tuhan kembalikan. Apa yang kami tabur Tuhan kembalikan. Saya nggak lagi ngajarin saudara untuk berhitung untung rugi ataupun menabur karena ada maunya. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kita taat sama firman Tuhan, Tuhan itu lebih peduli sama hidup kita. Jangan menyerah. Di tengah-tengah masa sulit, bersyukurlah. Tuhan tuh gak pernah tinggalkan kita. Seperti layaknya hubungan suami istri diuji justru di tengah masa sulit. Apakah istri masih setia sama suaminya? Atau mengeluh dan malah menekan terus? Atau sebaliknya? Kita tetap bersyukur, kita tetap dukung suami kita. Saya bilang sama Jojo, meskipun kamu gak bisa kasih saya support seperti biasanya untuk keluarga kita, tapi saya lebih suka Jojo lebih banyak di rumah. Bagi saya Jojo jauh lebih penting daripada semua uang yang dia bisa kasih sama saya. Dan saya ingin bilang sama Tuhan juga kita harus begitu, bahwa Tuhan itu lebih dari segalanya, bahwa Tuhan jauh lebih penting dari semua berkat yang Dia bisa beri buat kita. Hari-hari ini iman kita diuji, hari-hari ini kasih kita diuji. Ayo jangan hilang iman, jangan putus pengharapan. Terus berharap sama Tuhan, terus mengasihi sesama, dan teruslah giat melayani Tuhan. Saya percaya pembelaan Tuhan akan datang buat hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami terlalu yakin kepada kasih setiamu yang luar biasa. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami Tuhan tidak akan melebihi kekuatan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang setia dan adil, yang pasti akan memberikan jalan keluar. Bapa, kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Jadikan kami hamba-hambamu yang setia Tuhan dan bijaksana, supaya kami tidak takut untuk terus menabur, terus mengasihi, dan terus melayani. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menyediakan semua yang kami butuhkan. Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Kami yang masih punya simpanan banyak, tapi mengeluh karena kehilangan income, ampuni kami. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar bersyukur dengan seberapapun yang kami punya. Tuhan, mungkin kami kehilangan uang, mungkin kami kehilangan penghasilan, asalkan kami jangan kehilangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala-galanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.
welcome home. Sangat senang dan bersuka cita boleh kembali berkumpul di dalam keluarga rohani GBI dan Mogot. Sekalipun kita belum berjumpa secara fisik. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan. Pastikan kalau kita memberi persembahan bukan karena terpaksa, tetapi karena memang kerelaan hati kita, ketulusan kita, dan kita bersuka cita melakukannya. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami. Dari apa yang ada pada hidup kami, bagian yang terbaik kami persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah ini menyenangkan hati Tuhan dan kami berdoa dipakai sepenuhnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, biar Tuhan juga berikan terobosan demi terobosan di dalam keuangan, dalam ekonomi setiap kami. Sehingga kami tetap bisa dipakai menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita menabur dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, mari persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Pribadi-pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan, sehingga matanya senantiasa tertuju ke dalam kehidupanmu. Saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah. Curahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.